Ingat-ingat rumus ini ya. Jangan ragu-ragu, hilangkan cemas, optimis saja, jalankan ilmu yang sudah kita tahu. Biar masa tuanya tetap bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Bismillah. Mari kita lanjutkan lagi ngaji kita. Memperbarui hidup, ingat-ingat rumus ini ya. Jangan ragu-ragu, hilangkan cemas, optimis saja, jalankan ilmu yang sudah kita tahu. Biar masa tuanya tetap bahagia. Lanjut. Beliau mewanti-wanti juga dengan waktu luang. Ini sering jadi masalah dalam hidup kita. Kata beliau begini, kita tidak akan merasakan jejak-jejak kecemasan saat kita sedang sibuk bekerja. Namun, waktu-waktu luang sehabis bekerja itulah yang merupakan saat-saat yang berbahaya. Di saat tersedia bagi kita waktu luang, maka tak lama setan kecemasan pun akan menyerang kita. Jadi orang itu pikirannya aneh-aneh karena tidak ngapa-ngapain. Kalau kita lagi ngapa-ngapain kan tidak sempat mikir aneh-aneh. Cemas ini, cemas itu. Jadi beliau memperingatkan ya, teman-teman ini kan banyak waktu luangnya. Atau hidupnya ya 90% luang. Nah, ini diingat-ingat hati-hati. Kenapa kalian sering overthinking? Ya mungkin ya bahasa Jawa nih, karena kalian kengangguran. Jadi sempat-sempatnya overthinking itu. Kalau orang sibuk, tidak ada waktu untuk overthinking. Dia harus menyelesaikan ini, menyelesaikan itu. Kerja ini, kerja itu. Ada tanggung jawab ini, tanggung jawab itu. Waktunya untuk overthinking habis. Sampai di rumah capek, ya tidur. Besok aktivitas lagi. Berarti nanti mengisi waktu bisa jadi opsi untuk mengatasi overthinking. Tentu saja isi dengan yang produktif. Beliau memberi isyarat begini, coba ya buatlah satu lubang pada lampu, mungkin lampu bohlam seperti di atas ini yang hampa udara. Maka engkau akan melihat bahwa alam akan mendorong udara masuk ke dalam lampu itu untuk mengisi kekosongannya. Semula bohlamnya hampa udara, tapi begitu kita kasih lubang sedikit, berebutan udara akan masuk. Itu seperti jiwa kita. Begitu juga alam akan segera mengisi jiwa yang kosong. Diisi dengan apa? Ya biasanya dengan perasaan-perasaan. Mengapa? Karena perasaan-perasaan cemas, takut, dendam, dengki itu akan mendesak dengan kekuatan yang asli dan keras, yang mungkin memporak-porandakan kesejahteraan jiwa kita dan menetap di akal pikiran kita. Jadi seperti kalau ada ruang hampa udara, tiba-tiba diberi lubang sedikit, itu ya udaranya akan cepat-cepat masuk semua ke situ dan sesak sudah. Seperti kita, kalau kita sedang beraktivitas, itu tidak ada waktu, tidak ada luang untuk masuknya pikiran jelek, iri, dengki, benci. Tapi kalau kita banyak tidak ngapa-ngapainnya, kemungkinan muncul hal-hal yang mencemaskan, hal-hal yang menggelisahkan kita, hal-hal yang itu bisa dicek ya, pikiran-pikiran jelek kita itu biasanya munculnya ya karena kita tidak ada kesibukan yang lebih penting dari itu.
Tiba-tiba mikir apa, kadang ya menghayal aneh-aneh, kadang ya, nah itu karena kita tidak ngapa-ngapain. Nah, mulai besok ya bikin jadwal agak ketat biar tidak overthinking. Yang produktif lah, yang tidak harus gadget lah. Apa gitu, mungkin nanam-nanam apa memelihara apa, bantu-bantu teman bersih-bersih kamar kos, ya tidak apa-apa. Paling tidak kan ada aktivitas. Jadi bahayanya waktu luang. Apalagi sesama yang punya waktu luang terus ketemu. Wah itu ngobrolannya habis ke timur, ke utara, ke barat, ke selatan itu. Terus ini kita tadi ngobrol apa ya? Ya tidak jelas semua. Itu kita mesti hasilnya begitu. Jadi ayo, beliau mengingatkan kita bahayanya waktu luang. Lanjut. Ini juga sering jadi masalah kita. Hal-hal kecil yang kita beri porsi terlalu besar sering mengganggu perbaikan diri kita. Di buku itu saya kutipkan cerita ini seorang admiral dari Amerika. Dia terkenal penjelajah kutub, khususnya kutub selatan. Beliau diceritakan begini. Jadi beliau menulis buku tentang pengalaman waktu menjelajah kutub selatan. Jadi beliau melihat anak buahnya, orang-orang di sekelilingnya itu padahal di suhu yang sangat dingin yang mengancam nyawa, itu sering disibukkan oleh hal kecil daripada mikir gimana caranya biar selamat tidak mati. Jadi ceritanya Admiral Byrd ini, jadi suhu di kutub selatan itu 80 derajat di bawah nol. Jadi salah kostum innalillahi sudah. Salah ruang innalillahi. Tapi beliau cerita, orang-orangku itu selalu bertengkar kalau ada seorang dari mereka melebihi batas waktu tidur yang jadi giliran temannya. Kemudian ada juga yang muak dengan temannya karena kalau makan terlalu banyak mengunyah, bersuara lagi, itu menjengkelkan. Terus gegeran karena yang kecil-kecil itu. Yang tidak penting, padahal nyawanya setiap detik terancam. Di hal-hal kecil seperti itu sanggup merampas akal orang-orang yang sangat disiplin pada ketaatan dan ketertiban. Jadi hidup ini terancam, sewaktu-waktu kita bisa mati, kata dia. Tapi orang-orang yang diributkan kok hal tidak penting itu. Jadi hal-hal penting yang diberi porsi terlalu besar. Bukan berarti itu tidak masalah. Iya masalah. Tapi ini loh ada masalah yang jauh lebih besar. Yang dianggap kecil saja. Yang sering diuraikan kan misalnya ya kalau di kita itu ekologi, masalah lingkungan. Itu kan orang anggapnya tidak terlalu penting. Pembahasannya juga mungkin tidak seintens kalau orang bahas politik. Padahal itu mengancam nyawa kita bisa sewaktu-waktu. Tapi kita tidak peduli itu. Asik bahas isu-isu kecil. Nah jadi hal kecil yang diberi porsi terlalu besar. Bukan kok terus itu tidak masalah. Iya itu masalah. Tapi ya kok didahulukan yang lebih penting, lebih besar. Ini kalau di manajemen diri kan ada istilah prioritas. Kadang-kadang algoritmanya medsos itu membuat kita terseret ke hal-hal kecil ini. Lupa ada problem-problem yang lebih penting, lebih besar. Akhirnya hal yang pokok terabaikan. Kita terlalu sibuk dengan hal kecil. Seperti ngaji misalnya. Mungkin ada yang kalau ngaji duduknya langganan pokoknya di tangga itu atau di tiang itu biar dapat sandaran itu. Tiap hari nonton itu. Begitu ada yang nyanderin, tidak jadi ngaji, sudah ada orangnya. Titik. Padahal sandaran itu kan hal kecil. Tapi aku tehnya sudah habis, kopinya habis, sudah jadi ngaji. Kopi itu komplement kecil. Iya sih, kan tidak ada kopi, pahit. Tapi kan yang lebih penting ngajinya. Tapi kan kalian tidak ke situ. Kita sering begitu. Hal kecil jadi besar. Ini juga sering menghalangi kita. Padahal memperbarui diri itu kita harus jelas prioritas-prioritas pokok. Mana yang penting, mana yang tidak penting. Kita harus punya ini. Kalau tidak punya, pontang-panting. Hidup kita itu multidimensi.
Ada banyak yang harus kita urusi, tapi kita juga harus punya prioritas. Ya kuliah, ya urusan keluarga mungkin, pacar mungkin, urusan apalagi ekonomi mungkin. Itu kalian harus punya rankingnya. Itu tadi loh, makanya ada menetapkan arah tadi loh. Pak, pokoknya saya kuliah, Pak. Apapun yang terjadi. Yang lain-lain kalau bisa saya jalani. Tapi kalau tidak, ya saya tinggal dulu. Yang penting kuliah. Ini namanya punya prioritas. Punya prioritas itu memudahkan kalian kalau ada masalah. Misalnya ya, pokoknya saya kuliah Pak, pacar nomor 2 misalnya. Jadi kalau bisa jalan bareng ayo, kalau enggak tabrakan, ya kuliahnya saya dulukan. Nggak perlu dipikir dalam-dalam, nggak perlu nyari referensi apa. Pokoknya karena prioritas di bawah ya kalah sama prioritas yang lebih atas. Kalau bisa jalan semua ayo, tapi kalau enggak ya yang utama didulukan. Nah, biasakan punya prioritas. Biar kalian tidak capek, semuanya harus dipikir detail. Kalau punya prioritas lebih enak. Pokoknya saya nomor 1 pacar Pak, kuliah nomor 2, nomor 3. Jadi kalau pacar saya ngambek ya saya bolos kuliahnya misalnya. Nah kalau bisa, kalau kalian kayak gini, yo itulah dengan segala risiko hidupmu. Kalau kamu memutuskan begitu, siap-siap menanggungnya. Tapi yang jelas meringankanmu punya prioritas itu. Urusanmu banyak saya tahu, yang harus kamu openi ya banyak. Tapi ketika punya prioritas lebih mudah. Lanjut. Terus kalau ini agak spiritual. Pesan utamanya, siaplah naik, siaplah turun. Seperti itulah kehidupan ini. Jangan mudah mengeluh. Biasanya kalau sudah sepuh, sudah tua, karena ini temanya tema bahagia di usia tua, orang lebih tua itu lebih arif. Lebih bisa menerima fakta hidup, kenyataan hidup. Saya ambilkan misalnya itu dari surat Al-Baqarah itu. 155 saja ya. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. Ini menegaskan, ya tentu saja orang hidup pasti akan kami uji, kata Allah, dengan sesuatu. Kalimat bisyai'in itu menunjukkan ujian itu sebagian kecil saja di dalam hidup kita. Tidak besar. Bisyai'in. Kadang-kadang bentuknya ketakutan, kecemasan. Kadang bentuknya kelaparan. Kadang bentuknya berkurangnya harta. Kadang bentuknya berkurangnya jiwa teman kita, keluarga kita meninggal duluan. Wasamarot, berkurangnya buah-buahan. Jadi naik turunnya hidup itu wajar. Wabasyiris sobirin, gembirakanlah orang yang bisa sabar. Jadi ini banyak dijelaskan ketika dulu kita belajar stoikisme. Karena sunatullahnya hidup itu kadang naik, kadang turun. Hidup yang tenang adalah orang yang siap naik, siap turun. Siap di atas, siap di bawah. Kan orang sering bilang, roda itu kadang di atas, kadang di bawah. Terus kamu protes, Pak kalau saya di bawah terus gimana? Rodanya muternya lama Pak, jadi saya... Kan cara berpikirnya tidak begitu. Cara berpikirnya karena hidup ini kadang di atas, kadang di bawah. Kalau ingin hidupmu kondusif, nyaman, tenang, siapkan mental. Di bawah ya saya siap, di atas ya saya siap. Jangan dikira siap itu hanya untuk di bawah ya, di atas juga siap. Banyak orang di atas lupa diri. Apalagi di bawah, banyak orang tidak terkendali lagi. Mungkin marah, mungkin kecewa ketika di bawah. Tapi kalau sudah siap dua-duanya, kita hidup ini lebih tenang. Ini ya, ini teori yang masyhur sebenarnya. Cuma ya menjalankannya tidak gampang. Biasanya orang itu kalau di bawah panik, kalau di atas lupa diri. Nah, Syekh Muhammad Al-Ghazali menarik juga di buku itu beliau ngutip dari Dr. Reinald Niebuhr. Dulu pernah kita kutip waktu di sesi doa.
Jadi Dr. Niebuhr ini punya syair yang menarik. Teman-teman mungkin sudah hafal syair ini kelihatannya. Dulu yang di sesi doa itu banyak yang motong-motong doa ini. Jadi kalimatnya begini. Anugerahilah aku ya Allah kesabaran dan kemampuan untuk menerima segala yang memang harus terjadi. Yang kedua, anugerahilah aku ya Allah keberanian dan kekuatan untuk mengubah apa yang masih dapat diubah. Dan yang ketiga, anugerahilah aku ya Allah kebijaksanaan untuk mengetahui perbedaan keduanya. Jadi dalam hidup ini seperti kata para filosof Stoik, ada yang bisa kita ubah, ada yang tidak bisa kita ubah. Ada yang dalam kendali kita, ada yang di luar kendali kita. Maka kita meminta pada Allah, ya Allah, untuk hal-hal yang tidak bisa aku ubah, di luar kendaliku, aku mohon anugerahi aku kuat dan sabar menerimanya. Karena kalau kita tidak kuat dan tidak sabar menerimanya, hidup kita akan sangat berat. Kenapa? Kita tidak bisa mengendalikannya, kita tidak bisa menolaknya. Tapi hadir dalam hidup kita. Di situ kita perlu kesabaran. Tapi ada hal yang bisa kita ubah. Bisa kita tingkatkan. Untuk yang ini, yang mohon pada Allah dianugerahi keberanian dan kekuatan. Berani mengubah. Siap mengubah, karena saya punya daya untuk itu. Punya kuasa untuk menjalankannya. Banyak orang yang punya kekuasaan untuk menjalankannya, tapi tidak berani menjalankannya. Maka minta pada Allah diberi keberanian dan kekuatan untuk mengubahnya. Nah, yang ketiga, yang paling penting membedakan dua hal ini. Untuk membedakan dua hal ini, kita perlu kebijaksanaan. Jadi kita harus tahu, oh ini bisa saya ubah, maka saya semangat mengubah. Oh ini tidak bisa saya ubah, maka saya menerima. Yang bisa membedakan dua ini, kebijaksanaan. Kamu harus bijaksana, karena banyak orang kebalik. Waktunya dia berusaha maksimal, dia diam saja. Saatnya dia menerima, dia protes. Dia tidak bisa menerima. Ini namanya tidak bijaksana. Ujian, waktunya harus belajar keras, dia cuek, santai-santai saja tidak belajar. Begitu nilainya keluar dan jatuh, baru dia mendekati dosennya, minta kebijaksanaan, baru gitu. Padahal itu saatnya dia menerima, dia malah gerak. Kemarin saatnya dia gerak untuk belajar, dia malah diam saja. Ini orang menyebutnya tidak bijaksana. Ya. Saatnya nembak, diam saja. Begitu diambil temannya, stres. Mulai sekarang panik. Itu ya kemarin diam saja. Oke, itu namanya tidak bijaksana. Nah, ada doanya. Berdoalah minta kebijaksanaan. Oh, kamu jadi filosof nanti. Karena filsafat cinta kebijaksanaan. Ya, kita lanjutkan. Yang penting juga ketika kita ingin memperbaiki hidup kita, memperbaiki diri adalah menjaga diri. Manusia tidak akan luput dari kesalahan. Ini sudah pasti. Namun berusahalah sekuat tenaga agar tidak melalui jalan yang sesat. Seandainya melaluinya juga, mungkin karena tekanan atau tipuan, maka berusahalah agar tidak hanyut di dalamnya. Kembalilah dari arah mana datang begitu kesempatan ada secepat-cepatnya. Menjaga diri itu berarti termasuk menjaga diri dari dosa, maksiat, salah. Tapi kan Pak, manusia itu tidak akan luput dari salah. Akan selalu saja ada salah. Oke, yo paling tidak mari sekuat tenaga berusaha agar tidak salah jalan. Seandainya kok melalui juga, mungkin karena ketipu, karena khilaf,
atau terpaksa, berusahalah untuk tidak hanyut di dalamnya. Pak, saya terpaksa, Pak, curang, Pak, lupa saya khilaf tadi, Pak. Nah, berusaha untuk tidak larut itu tidak kok terus, tapi asik ya, Pak, enak ya, Pak. Itu beda lagi, itu berarti menikmati namanya, gitu loh. Kalau memang kepleset khilaf, ya sesali itu, terus tobat, kembali secepat-cepatnya. Jangan ditunda, biasanya kalau merasa enak kan ditunda tobatnya. Ya Pak, saya tahu dosa, tapi enak ya Pak, nanti dulu ya. Ini beda urusannya berarti. Tidak menjaga diri. Menjaga diri itu wajar saja sih, kita manusia kadang-kadang salah, kadang-kadang khilaf, kadang-kadang keliru. Tapi seandainya toh, iya saya khilaf Pak, saya keliru, cepat-cepat kembali. Bukan kok malah menikmati, apalagi meremehkan. Kan banyak di antara kita yang meremehkan. Alah Pak, ini dosa kecil, nanti wudhu saja rontok ini Pak, aman gitu. Allah Maha Penyayang Pak, tenang saja, nanti saya istighfar sudah langsung diampunin. Ini meremehkan namanya. Hitung-hitungannya beda. Khilaf melakukan dosa dengan meremehkan dosa. Meremehkan dosa inilah nanti kan ada hadis itu, tidak ada dosa kecil tapi diulang-ulang. Yo akhirnya jadi dosa yang numpuk, yang besar. Dosa besar kalau ditobati ya pada akhirnya diampuni. Oke, baik. Termasuk menjaga diri adalah menjaga kondusivitas batin kita. Hati-hati setiap kali kita melakukan hal negatif, itu yang pertama kali rusak diri kita sendiri. Kita benci orang, kita dengki pada orang, kita iri pada orang, kita dendam pada orang. Itu yang rusak duluan kita, bukan orang yang kita benci, orang yang kita dendam. Kenapa? Unsur-unsur tadi itu mengotori diri kita, batin kita. Jadi kata beliau, kadang-kadang orang seperti lumpuh otaknya karena ditimpa kerugian dan kemarahan yang sangat. Apakah itu menunjukkan adanya iman atau ihsan? Tidak. Sama sekali tidak. Dan tidak pula menunjukkan sikap jantan. Apa yang akan diperoleh oleh orang yang dikuasai perasaan marah yang sangat? Tidak lain adalah kerugian. Sekali lagi kerugian. Jadi kita rugi besar duluan. Kalau dalam diri kita ada unsur-unsur negatif tadi. Apakah itu sombong, apakah itu iri, apakah itu dengki, apakah itu dendam. Itu yang pertama rusak diri kita. Mari kita jaga diri kita dari itu. Pak, tapi kan kita harus menegakkan keadilan. Tegakkan keadilan setegak-tegaknya tanpa harus mengotori dirimu. Kalau ada yang salah yang harus diluruskan, luruskanlah. Tanpa harus menyimpan kotoran dalam batinmu. Jadi ini yang dimaksud oleh Syekh Muhammad Al-Ghazali. Lanjut. Apalah artinya orang yang tertarik pikirannya dan perasaannya pada masa lalu yang telah terkubur untuk menambah panas pada rasa sakitnya dan hangus pada hatinya. Kalimat ini untuk merelakan yang telah lewat. Banyak orang yang tidak bisa move on. Terpenjara di masa lalu. Dan bagi Syekh ini hanya menyusahkan dirinya saja. Apa artinya kita tidak move on dari masa lalu? Kata beliau, seandainya tangan kita dapat meraih masa lalu dan kemudian mengubah kejadian yang tidak disukai, maka dalam hal ini kembali pada masa lampau adalah wajib. Kita semua akan bergegas ke sana, menghapus perbuatan-perbuatan kita yang kita sesali, melipat gandakan bagian kita yang sedikit. Kalau bisa, kan kenyataannya tidak bisa. Gitu loh. Adapun karena hal itu tidak mungkin, maka lebih baik kita memperuntukkan segala kemampuan yang kita miliki untuk memulai hidup baru. Maka hanya di dalamnya lah ada pengganti. Kita itu kan sering sekali ingin kembali ke masa lalu. Dulu coba ya, saya begini, saya begitu.
Terus kita tidak move on, tidak gerak-gerak, terpenjara di masa lalu. Kata Syekh, kalau bisa kita kembali ke masa lalu, yo, ayo kita kembali ke sana, diperbaiki semuanya. Tapi faktanya kan tidak bisa, yo, kecuali di film ya. Kalau di film bisa, tapi dalam hidup nyata kan tidak bisa. Lah terus ngapain kita menghabiskan waktu untuk hal-hal yang tidak mungkin? Ayolah kita fokus hari ini saja sudah. Kita perbaiki, kita cari gantinya yang lebih baik. Yang sudah lewat, mari jadi pelajaran hidup. Relakan yang sudah lewat. Kalau itu bentuknya negatif, kita istighfar, kita tobat, tidak mengulanginya lagi. Kalau itu bentuknya yang positif, kita jadikan penguat, kita jadikan pelajaran untuk kita hidupkan lagi saat ini. Cuma itu yang bisa kita lakukan.